Penyidik Polres Tabanan menggelar pemeriksaan tambahan terhadap Kadek Dwi Arnata alias Jero Dasaran Alit, JDA, tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, pada Kamis 23 November. Setelah gugatan pra-peradilan ditolak oleh Pengadilan Negeri Tabanan, jeratan pasal untuk kasus yang dihadapi pemuka agama ini bertambah. Kini, ia dijerat 3 pasal primer yang dinilai cukup memberatkan. Dari pantauan, JDA didampingi tim kuasa hukumnya memenuhi panggilan penyidik pukul 10 WITA. Selama hampir 1,5 jam mereka berada di ruang PPA Polres Tabanan dan dicecar pertanyaan sebanyak 16 item. Ditemui usai pemeriksaan tambahan, kuasa hukum JDA, Kadek Agus Mulyawan mengatakan, ia bersama kliennya memenuhi panggilan penyidik untuk pemeriksaan tambahan. Awalnya ia menganggap penyidikan telah rampung dengan satu pasal yaitu pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, namun kini justru ia merasa keberatan setelah ada tambahan 3 pasal primer yang menjerat kliennya. 3 pasal itu yakni pasal 6 huruf Undang-Undang Desember 2022 serta pasal 285 dan 289 KUHP tentang perkosaan dan pencabulan, yang keduanya ancaman hukuman 12 tahun. Hari ini kan kita menerima surat tanggal 20 ya, untuk hadir hari ini dalam rangka pemeriksaan keterangan tambahan katanya ya. Namun sangat disayangkan setelah kita cek di surat pemanggilan itu ada penambahan 3 pasal ya. Dan saya lihat pasal itu sih pasal primer ya, bukan subsidiar. Nah, makanya kita pertanyakan tadi dan kita keberatan. Nah, karena apa? Karena kita kan dari awal menganggap bahwa penyelidikan ini kan sudah rampung ya. Sebagaimana Anda ketahui bahwa spring sidik, penetapan tersangka, SPDP dan lain sebagainya, pemeriksaannya itu sudah mengacu pada satu pasal saja, yaitu pasal 6 huruf A. Namun pada kenyataannya kan tidak demikian. Nah, sehingga bahkan sampai kita sempat uji kan pasal tersebut kan. Nah, dan kita pra-peradilan kita kan tidak dikabulkan. Nah, kita menganggap ini sudah rampung semua, ya kan? Kita menganggap bahwa penyelidikan pemeriksaan sebelumnya itu sudah cermat, tapi kenyataannya kan tidak. Nah, di sini saya berpikir atau berasumsi bahwa dari awal sebenarnya penyidik atau di polisi dalam hal ini masih bingung untuk menetapkan pasal kan gitu. Nah, tapi tadi dijelaskan bahwa ini P19 katanya ada petunjuk jaksa untuk penambahan pasal. Nah, hal ini yang sangat disayangkan. Karena bagaimanapun juga penetapan tersangka itu kan menyangkut hak asasi manusia kan, hak kemerdekaan badan. Jadi ya itu kita sangat keberatan tentang hal itu. Kasih Humas Polres Tabanan, Ibtu Gusti Made Brata membenarkan jika penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka JDA, termasuk juga ada penyitaan barang bukti terkait perkara yang dimaksud sesuai petunjuk kejaksaan atau P19. Jadi benar ya, jadi penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka JDA, jadi tadi sudah melakukan penyidikan dan ada penyitaan barang bukti terkait dengan perkara yang dimaksud sesuai dengan petunjuk dari kejaksaan atau P19. Terkait dengan penambahan pasal yang menjeratnya, Jero Dasaran Alit mengaku kaget. Iya, kaget karena saya jadi sudah jelaskan ya di penyidik juga bahwa kita kan awalnya kan sempat pra-peradilan tuh. Yeah. Nah, jadi di pra-peradilan ada keterangan-keterangan yang konon katanya korban kan juga sudah kita bisa baca. Yeah. Ya, kita tahu bukti-bukti yang dia pakai apa kan. Jadi ada BAP-nya dia, di sana sudah saya garis bawahi, bahkan tadi sudah sempat berdiskusi dengan penyidik. Ya, sudah sempat berdiskusi, saya garis bawahi bahwa keterangan korban itu mengatakan bahwa tidak ada ancaman ataupun kekerasan yang dilakukan oleh tersangka. Puspawati melaporkan.